Bismillahirrahmanirrahim. Hayakum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa imamil mursalin wa kulli jami' ashabi wa ummati ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah pertemukan kita kembali dengan ikhtiar kita dalam mendalami dan mempelajari ataupun mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu perkara terbaik di dalam Islam, ya, itu adalah bagaimana seseorang mencoba untuk mengenalkan sunnah-sunnah Nabi itu di dalam kehidupannya. Ketika orang-orang sibuk mengamalkan sunnah-sunnah teori-teori isme-isme yang lain, dia sibuk dengan teori mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kenapa teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika seseorang memiliki peran penting di dalam kehidupan, maka tanpa disebut pun dia ataupun disebut dia dibuli ataupun dipuji, seseorang tak berpegang dengan sunnah Nabi SAW, ya, maka dia akan tetap teguh di atas jalannya Allah Ta'ala. Mengapa? Karena bukan dialah yang menguatkan pola pikir dan tindakannya, tetapi sunnah Nabi SAW itu secara sadar ataupun tidak sadar adalah menguatkan pijakan kaki seseorang. Antum dengan teguhnya, Masya Allah, ya, tetap sholat sunnah berjamaah di masjid meskipun hujan, badai, meskipun orang-orang menganggap asing, ya, orang yang masih muda dan rajin ke masjid dan seterusnya. Tapi dengan istiqomah kita meniatkan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kadangkala fisik kita sedang sakit, sedang lemah, ya, sedang lesu dan seterusnya, Allah lah yang menguatkan, Allah yang menggerakkan hati, Allah lah yang menggerakkan kaki, dan Allah yang menggerakkan semuanya. Sehingga ketika seseorang ke masjid, meskipun dalam kondisi sakit, dia akan ke masjid karena sakit tersebut mampu sedikit beristirahat sejenak, ya, mampu ia sambi, mampu ia ketepikan terlebih dahulu dan seterusnya. Sehingga betapa banyak orang yang lebih sehat yang mereka tidak ke masjid misalnya. Tapi sebaliknya ketika orang sakit, orang yang mungkin tua, orang yang mungkin sibuk, tetapi karena mengamalkan sunnah Nabi SAW, Allah kuatkan. Dan sebaliknya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika sunnah Nabi SAW adalah menguatkan iman seseorang, menguatkan pijakan kaki seseorang dalam mengamalkan sunnah Nabi tersebut, maka isma-isma yang lain adalah perlu dikuatkan oleh dirinya sendiri. Jika ia tidak dikuatkan dirinya sendiri, maka isma tersebut akan runtuh. Ya, kita banyak membahas bagaimana ketika teori-teori isme, sekularisme, ya, Aristotelisme, ya, Darwinisme, kemudian Leninisme dan seterusnya, semua dalam tatanan isme-isme tersebut dia perlu dan harus memiliki penguat, yaitu orang tersebut. Jika ia lemah, maka isme tersebut tidak akan menguatkan siapa-siapa. Tidak akan menguatkan siapa-siapa. Ya, komunisme tanpa ada penguatnya, orang-orang yang bergerak, maka selesai. Liberalisme pun sama. Liberalisme tidak pernah menguatkan orang, tapi liberalisme dikuatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Ya, ini perlu kita pahami teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka jangan merasa, supaya kita manusia jangan merasa bahwasanya ketika kita sedang ikut ta'lim di tengah kesibukan, ya, kemudian berusaha untuk beribadah, berusaha untuk mengamalkan ilmu, bukan karena kita tidak memiliki pekerjaan,
bukan karena kita tidak memiliki kesibukan, bukan karena kita sedang sehat dan seterusnya, tapi sunnahlah Nabi yang membuahkan keimanan tersebut, melahirkan kekuatan-kekuatan dalam diri yang menguatkan fisik seseorang, yang menguatkan hati seseorang. Ya, oleh sebab itu, masya Allah ya teman-teman sekalian dirahmati Allah Taala, guru kami itu meskipun dalam kondisi flu, batuk dan seterusnya, mereka tetap mengajar, mereka tetap mengamalkan ilmu selama lidah mereka mampu berbicara, bukan karena masalah apa, tapi karena sunnah Nabi SAW itu menguatkan seorang hamba. Dan inilah ketika para ulama mengatakan bahwasanya seseorang ketika mengamalkan sunnah, bukan karena sunnah itu butuh dia, tapi karena dia sangat membutuhkan sunnah tersebut untuk menguatkan hatinya dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu menangislah para a'immatul mujtahidin, Sa'id bin Musayyib dan yang lain, ketika mereka melihat bahwasanya para penimba ilmu itu ya, dalam kondisi susah payah apapun, ya, sulit makan, kemudian tempat tinggal tidak memiliki, kemudian sedang ditimpa kesulitan, musibah dan seterusnya, mereka tetap menghafalkan hadis Nabi SAW, mengamalkan fikih-fikih para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan semoga kita termasuk pada golongan yang sunnah kuatkan dalam diri kita, yang Allah Ta'ala menguatkan diri kita karena sedikit ikhtiar kita dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu menimba ilmu hadis, mencoba menghafal dan mengamalkannya. Kepada Allah kita bersandar dan kepada Allah kita meminta. Ikhwanul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam kehidupan kita banyak melihat bahwasanya seseorang itu terbiasa menuntut, ya, menuntut A, menuntut B dan seterusnya. Begitupun yang dituntut kadang tidak merasa bahwasanya itu adalah tuntutan bagi dirinya, artinya nggak peka. Ya. Seorang istri ya bisa menuntut kepada suami, seorang anak atau mungkin orang tua menuntut ke anak, atau anak menuntut ke orang tua, kemudian si A menuntut si B dan seterusnya. Ya, bagaimana ketika dalam peristiwa di dunia yang terjadi bahwa saling tuntut dan menuntut merupakan tindakan yang berada di mahkamah, ya, peradilan, yang merupakan cara yang bisa ditempuh, cara yang ditempuh ketika al-islah, ya, yaitu perbaikan, yaitu kedamaian, mencoba diketengahkan antara dua pihak, itu gagal terjadi. Ya, bahasa kita arbitrasi. Seseorang misalnya sedang berseteru, maka dia perlu masuk ke bab berikutnya, yaitu bab peradilan. Tetapi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam hadis ini nanti kita banyak belajar bukan hanya masalah peradilan, tetapi dalam masalah syariah dan masalah-masalah yang lain, bagaimana Islam itu meletakkan keadilan di atas semua golongan. Ya. Keadilan tidak diletakkan pada golongan yang kuat saja, pada golongan yang kaya saja, tapi semua, ya, golongan, bahkan non muslim berhak untuk menerima keadilan itu sendiri, berhak untuk menikmati keadilan itu sendiri, ya. Karena kalau kita lihat teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, segala macam jenis tuntutan itu kadang nggak relevan ataupun nggak masuk akal. Seseorang ketika menuntut dengan alasan ini itu, dia perlu adanya syuhada atau saksi dan seterusnya, ataupun dia memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Ya, nantinya akan kita bahas dalam beberapa macam pembagian, ya, yang ditulis oleh Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, seorang sahabat Nabi yang mulia, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bersabda, la yu'tan nas bida'wahum, apabila semua manusia itu diberikan semua yang ia tuntut, ya, ladda arijalun amwalan qaumin wa dima'uhum, ya, maka akan diberikan semua tuntutannya, ya, kepada suatu kaum, kepada suatu kelompok manusia, baik itu tuntutan dalam bentuk amwal, harta, ataupun tuntutan dalam bentuk ad-dima, ya, darah atau nyawa, gitu. Walakin akan tetapi al-bayyinah, yaitu bukti yang kuat, ya, dalil yang kuat, alal muda'i, siapa yang menuntut,
suatu perkara, wal yamin, dan sumpah ala man ankara, terhadap siapa yang orang yang dituntut hendaknya dia bersumpah karena mengingkari hal tersebut tidak benar, ya. Hadis ini hasan, ya, hadis ini ada derajatnya hasan, diriwayatkan Imam Baihaqi rahimahullah taala wa ghairu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Dan hadis ini beberapa ulama mengutip bahwasanya hadis ini hadis sahih, seperti yang ditulis oleh Imam Ad-Dailami, kemudian Imam Daruqutni dan yang lainnya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya seseorang tidak bisa seenaknya untuk menuntut orang lain, karena di hadis sebelumnya, ya, la darar wa dirar, hendaklah seseorang itu nggak suka atau nggak ada kemauan dalam dirinya untuk memudaratkan saudara yang lain, ya, untuk memudaratkan saudara yang lain. Maka tidak serta-merta ketika seseorang dengan alasan dia miskin, dia alasan ataupun kaya, berpengaruh dan seterusnya, kemudian dia menuntut suatu hak dan harus dipenuhi. Ya, tidak bisa seperti itu. Alasan misalnya ini orang miskin nih nuntut harus dipenuhi, enggak bisa seperti itu. Ini orang kaya berpengaruh, dia nuntut harus dipenuhi, enggak. Sampai kapan? Sampai ada bayinah, syuhada dan seterusnya. Ya, sampai ada bukti, saksi, kemudian sumpah, kemudian pembanding dan yang lainnya. Ya, begitupun ketika seseorang mengklaim misalnya dia asli suku Kalimantan, asli suku Jakarta misalnya, Betawi, ya, Kalimantan, Dayak dan seterusnya, kemudian dengan seenaknya mengklaim sebuah wilayah dan wilayah tanah adat, tanah warisan nenek moyang dan seterusnya, tanpa ada bayinah, tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, tanpa ada pembanding, tanpa ada sumpahnya dan seterusnya, ya, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariah, tidak dibenarkan dalam syariah, meskipun misalnya dilindungi oleh undang-undang, tetapi harus membuktikan bahwasanya itu sah, memang hak miliknya. Bagaimana kalau kita lihat banyak peristiwa, ya, ketika Ali bin Abi Thalib mengklaim baju perang yang dimiliki oleh seorang pencuri Yahudi, tapi kalahnya, kurangnya bukti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, itu beliau kalah di pengadilan, ya, kalah di pengadilan karena kurangnya bukti, meskipun beliau memiliki kurangnya saksi, meskipun beliau punya bukti, ya, tapi kurangnya saksi, kemudian beliau meskipun sudah bersumpah. Dan Yahudi ketika melihat peradilan Islam yang begitu adil, maka masuk Islamlah orang Yahudi ini, ya. Maka teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, yang perlu kita ketengahkan yaitu wabil iqal. Berkata Imam Nawawi, wa kadza law ada al-faqr wa talaba az-zakah aw tiyaman wa la yukhlif bi khilaf ma ada al-iyal fa innahu yahtaju ila al-bayyinah wa la aqala fi yawmi 30 min Ramadan wa da'ir. Imam Nawawi mengutip bahwasanya dalam sebuah yang berhubungan dalam ibadah, seseorang bisa menuntut tanpa perlu adanya saksi misalnya. Tanpa perlu adanya saksi. Apa contohnya? Contohnya itu ketika seorang fakir, ya, dia meminta kepada kaum muslimin, yaitu para pengatur baitul mal atau badan amil zakat dan seterusnya, bahwa dia membutuhkan hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting yang berhubungan dengan hajat kelangsungan hidupnya, ya. Misalnya dia sudah 3 hari nggak makan atau 3 bulan nggak makan, mati, ya, 3 hari lah nggak makan, kemudian dia mengajukan kepada misalnya ambil zakat dan seterusnya, dan bersumpah dengan nama Allah, dia belum makan, dia mendatangkan saksi, maka itu cukup untuk diberikan zakat, dan nggak perlu ada al-bayinah, ada bukti, karena bukti kemiskinan itu bisa sangat sulit, ya. Bukti lapar apa? Pucat mukanya, kan nggak semua orang pucat lapar, ya, gitu. Ada orang pucat karena misalnya gugup mau ngelamar, ya. Ada orang pucat misalnya karena ketakutan lihat hantu, ada orang pucat karena itu dan seterusnya. Maka ketika seseorang fakir dalam keadaan kelapar, dia membutuhkan makanan, dia mengajukan ke lembaga amil zakat dan seterusnya, dia hanya perlu bukti saksi misalnya dan sumpah, itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Dia tidak perlu pembanding, dia tidak perlu al-bayinah, bukti. Begitupun teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika dalam bab ibadah, ya, seseorang mengaku muslim,
Padahal kita nggak ketahui nih orang ini muslim atau bukan, ya kan? Tetapi dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian mendatangkan orang yang bisa jadi dua orang tersebut, ya, dua orang laki-laki tersebut bisa dibayarnya, disogoknya, ya. Maka itu cukup bukti bahwa orang tersebut muslim, ya, orang tersebut muslim. Tetapi dalam bab yang lain, misalnya berhubungan hudud, pidana, kemudian berhubungan muamalah sesama manusia, maka para ulama mensyaratkan beberapa hal dengan nanti runutan dalam fikih bisa kita telisik lebih jauh. Ini cukup dalam ya kalau bab jinayah, kemudian hudud dan seterusnya. Yang pertama, seorang penuntut memerlukan atau membutuhkan al-bayyinah, ya, bukti. Dia harus membuktikan bahwasanya dia ya, berhak terhadap tuntutan tersebut. Ya, misalnya si A mengambil hartanya, maka dia berbukti bahwa harta itu yang diambil si A adalah harta milik dia. Ya, dia harus perlu punya bukti yang kuat di situ. Kemudian setelah al-bayyinah, dia harus punya syahadah atau syuhada, saksi-saksi. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya minimal dua laki-laki, rajulain, dua laki-laki yang adil, artinya yang nggak berpihak ya kepada kemungkaran, kemudian sihhatu aqlihi, akalnya lurus benar ya, nggak gila, nggak sedeng, nggak beleng, ya, nggak meng-meng dan seterusnya. Kemudian dikenal bahwasanya dia bukan majhul. Majhul itu istilahnya dia orang yang memang dikenal gitu, yang sampai ketika saksi didatangkan ngaku dari Bontang tapi ternyata orang Bontang nggak kenal, misalnya RT sekian, tapi RT sekian nggak kenal siapa dia. Nah, maka saksi syuhada yang majhul ini ditolak dalam hukum syariah, ya, dalam hukum syariah. Kecuali kalau misalnya memang beberapa orang mengenal ini si A tinggal di sini, ya, kemudian dia melakukan ini itu dan seterusnya, dikenal, kemudian yang mengenal si A ini bersumpah dengan nama Allah, maka itu cukup, ya, cukup. Kemudian al-qarinah, yaitu pembanding. Syarat yang pertama tadi, seorang penuntut harus punya bayinah pertama, bukti yang kuat, kemudian dua saksi laki-laki minimal yang dengan syarat ketentuan berlaku, kemudian al-qarinah, yaitu pembanding, ya, dia hartanya misalnya diambil sebanyak 20 miliar ya di tahun 2010 misalnya. Kemudian ketika tuntutan itu sudah dikabulkan di 2022, maka menyesuaikan kurs tersebut. Jangan sampai 2M tahun dulu karena itu, sehingga kursnya merugikan. Atau yang senilai itu, misalnya rumah disita kemudian sudah dihancurkan dan seterusnya, maka ketika minta dia untuk dibangun kembali karena gusuran tersebut dan menang dakwahan, maka harus disesuaikan dengan rumah yang senilai tuntutan tersebut, ya, nggak boleh berlebih, harus ada qarinah pembanding. Berapa sih rumah yang 2 kamar, misalnya 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang tamu dan seterusnya, yang sebelum dan sesudah digusur, dia tidak boleh meminta misalnya melampaui batas-batas, ya. Al-qarinah di sini yaitu perbandingan adat suatu daerah, ya, ada suatu daerah. Nggak bisa ketika dia menuntut rumah itu digusur kemudian minta misalnya rumah yang awalnya 2 kamar jadi 4 kamar, jadi 8 kamar dan seterusnya, nggak boleh. Mobil yang misalnya disita itu mobil Xenia, ya, dia minta ganti rugi Pajero misalnya, nggak bisa seperti itu, harus ada al-qarinah, ada pembanding. Kemudian yang terakhir itu al-yaminah, ya, meskipun dia penuntut, dia harus bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, meskipun nanti ikhtilaful madzhab, di antara mazhab ini banyak berikhtilaf, berbeda pendapat masalah ini, tetapi sebagian para ulama mengharuskan yaitu al-yaminah, yaitu sumpah bahwasanya benar dia menuntut haknya, bukan karena kebohongan, kedustaan dan seterusnya. Dan setelah menang, kemudian pengadilan memenangkan dengan adil tentunya, maka seseorang ya, yang penuntut tadi berhak untuk menerima tuntutannya, ya. Begitu sebaliknya, yang dituntut atau terdakwa ketika dia kalah, maka dia harus siap, ya, untuk menjalani hukuman tersebut, entah berupa masuk
masuk ke pidana atau perdata dan seterusnya. Begitupun ketika dia menang, maka seseorang ketika menang, kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, ketika seorang terdakwa itu dimenangkan pengadilan, sebagian ulama sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika sudah kuat maka dia memang sudah terlepas dari hukum. Tapi ketika tidak ada kepuasan di antara kedua belah pihak, maka berhak ya untuk menjalani kembali hukuman lagi, kan gitu. Ya. Dari inilah teman-teman sekalian rahmati Allah taala, bagaimana hukum Allah itu sangat berlaku adil terhadap hamba-hambanya. Ya. Insyaallah kita diatur dalam masalah ibadah, bukti ibadah, kemudian muamalah sekalipun, sampai kalau masuk bab jinayah, bab hudud dan seterusnya, kita diketengahkan syariat, diatur syariat dengan sedemikian rapinya. Ya, tetapi tidak bisa kita kemudian mengklaim bahwasanya cukup dengan hadis ini maka semua teknis peradilan itu selesai diselesaikan. Nggak bisa, karena hadis ini memiliki syarah yang cukup panjang dalam bab fikih muamalah atau fikih hudud. Yang lainnya memiliki kontemplasi dengan hadis yang lain. Kemudian hadis ini diterjemahkan oleh ulama, dihapus dengan hukum yang ditaksis atau dikhususkan hukum yang lain. Kemudian hadis ini memiliki makna-makna yang menyangkut perdata ataupun pidana dan seterusnya. Artinya hadis ini hanyalah gambaran secara umum tetapi secara teknis beberapa ulama ternyata mengambil ya sikap ijtihad fiqhiyah mereka, ijtihad qadhiyah mereka, ijtihad peradilan mereka. Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama yang cukup tebal mengenai bab peradilan ini, begitupun kalau kita lihat peradilan sekarang ya banyak mengalami simpel hukum dari hukum-hukum yang lain, tidak hanya terambil dari hukum demokrasi dan seterusnya. Wabi ilaikal, para ulama mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis ini meskipun hasan, tetapi sebagian ulama meletakkan hadis ini sebagai hadis yang sahih dengan adanya beberapa makna hadis yang senada dengan hadis tersebut. Sehingga hadis ini juga digunakan dalam, seperti yang saya utarakan di awal, dalam bab fiqhul muamalah, ya, dalam bab fiqih muamalah. Wa bi irqal walakin ajma'u al ulama ala al istihlaf al muda'i alayhi min al amwal wa ikhtalafu fi ghairi dhalik fa dhahaba ba'dhum ila wujubiha ala kulli mada'a alayhi fi haqqi aw itlaq aw nikah aw itq. Hadis ini memang disepakati oleh para ulama, jika seseorang berselisih masalah harta, ya, masalah harta atau masalah jiwa atau masalah nyawa, maka 4 syarat tadi harus terpenuhi minimal, dengan sebagian macam ikhtilaf ataupun penjelasan dan syarat-syarat yang lain. Tapi ketika menyangkut misalnya masalah nikah, masalah tolak, masalah nafkah dan seterusnya, beberapa mengatakan bahwasanya hadis ini perlu ditaksis. Ya, hadis ini tidak umum, tetapi hadis ini memang umum, tetapi khusus masalah harta dan darah saja, tapi masalah lain berbeda. Waqala Abu Hanifah rahimahullah taala, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yahlifu ala talaq wa nikah wa Imam Hanifah mensyaratkan bahwasanya seseorang ketika dalam bab nikah, tolak dan seterusnya dan yang sejenisnya, maka cukup untuk bersumpah dengan asma Allah bahwa misalnya si A telah menceraikan istrinya si fulana, dengan cukup bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, dan talak di peradilan itu sudah jatuh satu. Ya, wallahu bisawab. Mungkin ini aja teman-teman sekalian rahmati Allah taala. Kita lanjutkan ke tanya jawab insyaallah. Wallahu bisawab. Semoga Allah taala memudahkan kita dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini penjelasannya agak rumit ya, agak ke dalam, meluas. Ana khawatir ketika dikonsumsi khalayak ramai ini cukup berat ya bahasanya. Maka insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Ke dalam
pertemuan berikutnya kita akan sambung dengan izin Allah Azza wa Jalla. Demikian kita akan jawab insyaallah. Kita kembalikan ke MC. Al-haqqu rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.